siswa-siswi MIRN menampilkan sebuah drama tentang sebuah kisah akan bahayanya minuman keras. Kisah tentang seseorang yang awalnya adalah orang yang sangat baik, namun karena termakan bujuk rayu iblis untuk berbuat maksiat, akhirnya di akhir hayatnya ia malah mati menjadi ahli maksiat dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dahulu kala di zaman Bani Israel hiduplah seorang laki-laki saleh bernama Barsiso. Sepanjang waktu dalam hidupnya ia selalu gunakan untuk beribadah. Tak ada sedikit pun waktu yang terlewat kecuali ia gunakan untuk beribadah. Bahkan malaikat pun dibuat terkagum-kagum akan kesalehan dan ketekunan ibadah Barsiso. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton, Bang Komar membeli bakso berperan sebagai Yai Barsiso. Hai penonton, Barsiso itu ahli ibadah. Dari kecil sampai mukanya ganteng kayak begini, nah tinggalin sholat. Bahkan orang belum azan, aneh udah sholat. Kayak sekarang ini nih, udah waktunya aneh sholat. Dah ya, aneh sholat dulu. Setiap hari, waktu Barsiso dihabiskan untuk beribadah kepada Allah dan mengajar masyarakat sekitar. Karena kesalahannya, masyarakat sekitar sangat kagum kepada Barsiso. Mereka pun terkadang mendatanginya dan ingin belajar kepadanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Assalamualaikum Barsiso. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini rame-rame pada mau ngapain nih? Kita sini. Kita ingin belajar baik lagi Barsiso. Baik dah kalau begitu. Silakan duduk. Nah Bapak, Ibu-ibu, kita mulai ya pengajian hari ini. Semuanya ikutin saya ya. Bak batabak, bak batabak, lam domalu, bak batabak, ak domau, dibaca babalo bau. Masya Allah, ya pada pintar ya bacanya. Kalau begitu kita cukupkan saja ya pengajian hari ini. Besok bisa lanjut sama Pak Saman di Angguan 6. Kalau begitu bapak-bapak dan ibu-ibu boleh pulang.
Selesai bersisa mengajar masyarakat, ia pun kembali disibukkan dengan ibadahnya. Lalu disinilah masalah mulai terjadi. Iblis yang ketika diusir dari surga berjanji akan menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Merasa tidak senang dengan ibadah Barsiso, ia pun mengajak anak buahnya untuk melancarkan siasat menjebak Barsiso agar mau berbuat maksiat. Bagaimana kakak kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Hai penonton, perkenalkan, namaku adalah Iblis. Tugasku menghasut kalian semua untuk berbuat maksiat dan masuk ke dalam neraka. Sekarang aku dan pasukanku akan menuju ke rumah Kiai Barsiso untuk menghasutnya. Perkenalkan para pasukanku. Yang pertama, Setan Judol. Yang kedua, Setan Miras. Dan yang terakhir, Setan Pinjol. Ayo pasukanku, kita menuju ke rumah Kiai Barsiso untuk menghasutnya dengan cara berpura-pura sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Ayo. Singkat cerita, iblis dan pasukannya pun menyamar menjadi manusia dan berpura-pura beribadah di hadapan Barsiso dengan sangat khusyuk. Barsiso yang melihat ibadah iblis dan pasukannya yang begitu hebat merasa kagum dan bertanya cara agar ia bisa beribadah seperti mereka. Dan disinilah iblis mulai membuat siasat liciknya untuk menjebak Barsiso. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tuan-tuan, saya melihat dari kejauhan tuan-tuan beribadah dengan sangat khusyuk. Kalau boleh tahu, bagaimana caranya tuan-tuan beribadah dengan sangat khusyuk? Ketahuilah Tuhan, kami beribadah dengan sangat khusyuk karena kami mengingat dosa-dosa kami yang melampau. Jika Tuhan ingin beribadah dengan khusyuk, Tuhan harus mengingat dosa-dosa Tuhan. Bagaimana caranya saya mengingat dosa-dosa saya yang sudah lampau? Sedangkan sedari kecil saya tidak pernah melakukan dosa. Tuhan harus memilih salah satu dari dua dosa ini. Yang pertama, Tuhan harus meminum minuman keras, atau yang kedua, Tuhan harus membunuh seseorang. Apa hanya itu pilihannya? Apa tidak ada yang lain? Karena dua dosa itu dosanya sangat besar di sisi Allah. Sayang sekali tidak ada Tuhan. Baiklah kalau begitu, akan saya coba pikirkan terlebih dahulu. Baiklah, kami izin pamit Tuhan. Sepanjang malam, Barsiso memikirkan maksiat apa yang harus ia pilih.
apakah ia akan memilih mabuk-mabukan atau ia memilih untuk membunuh seseorang? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di PKP. Hai penonton, dosa apa yang harus aku lakukan agar ibadahku bisa lebih khusyuk lagi? Apakah aku harus meminum minuman keras? Ataukah aku harus membunuh seseorang? Sungguh pilihan yang sangat sulit memilih antara Alma atau Una. Aha, kalau dilihat-lihat dari dosanya, dosa meminum minuman keras lebih ringan daripada dosa membunuh seseorang. Kalau begitu, aku akan memilih meminum minuman keras dan aku akan mencari tempat yang menjual minum minuman keras. Si Sopyan ternyata lebih memilih dosa meminum minuman keras. Ia pun pergi ke penjual minuman keras yang ada di kampungnya. Namun, karena khawatir identitasnya terbongkar, ia pun datang dengan cara menyamar. Namun, ia tidak menyadari bahwa pilihannya untuk mencoba minum minuman keras itulah yang nanti akan menjadi awal kehancurannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di PKP. Woi bocil-bocil, halo, ikut gue. Malam ini kita mabok-mabokan. Semua gue yang bayar. Sudah, ayo. Penonton, malam warung gua masih aja sepi, gak ada yang datang. Tiap hari yang datang bocil mulu, paling kesini cuma numpang wifi. Kalau gini terus mau makan apa gue besok? Bisa bangkrut warung gua. Ada pelanggan nih. Pelayan, pokoknya malam ini saya ingin mabuk-mabukan di tempat ini. Baik tuan, silakan duduk. Pelayan, tolong bawakan saya minuman paling mahal di sini. Baik tuan, harap ditunggu. Ini tuan, harap dimengerti. Terima kasih, kamu boleh pergi. Baik tuan. Udah yuk kita pulang, udah malam nih, besok kan kita sekolah. Kalau nggak masuk, kita diomelin mamanya Hamid. Kan mamanya Hamid galak. Ayo. Lagi bicara, matahari bersih, hujan merah. Ini minuman terakhir. Si Sopyan mabuk sepanjang malam. Tanpa disadari, penyamarannya terbongkar sehingga wanita penjaga mengenali sosok pria yang mabuk tersebut, yang tidak lain adalah sosok yang mereka mati di kampung tersebut.
Kaget akan teriakan wanita pelayan tersebut, Kiai Barsiso terbangun. Saat sadar bahwa penyamarannya terbongkar, ia tanpa pikir panjang langsung membunuh wanita pelayan tersebut karena takut rahasianya tersebar di masyarakat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Tuan, Tuan, bangun Tuan, sudah pagi. Hah? Sudah pagi? Astaga, barongsai. Barsiso. Bukan, aku bukan Barsiso. Tidak, kau Barsiso yang ahli agama itu kan? Bukan, kamu pasti salah orang. Tidak, saya tidak salah orang. Saya akan laporkan kepada warga masyarakat. Tunggu. Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Ampun Tuan, ampun, jangan sakiti saya. Berisik kamu, biar ku bunuh kau. Tidak hanya membunuh wanita pelayan, anak sang wanita pelayan yang tiba-tiba datang pun dibunuh oleh Barsiso karena ingin menghilangkan bukti. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Assalamualaikum Ibu, Adem pulang. Ibu, Ibu, minggir kamu. Ibu, bangun Ibu. Bangun. Bangun Ibu. Nanti kalau Ibu mati, Ibu. Ibu, nanti kalau Ibu mati, Dustin gak kuat katanya. Ibu. Dasar pembunuh. Berisik kamu anak kecil, biar ku bunuh kau sekalian. Saat sadar bahwa dirinya telah menghilangkan 2 nyawa, Barsiso pun panik. Warga yang berada di sekitar tempat maksiat tersebut kaget dengan suara teriakan si wanita pelayan dan juga anak pelayan. Mereka pun berbondong-bondong datang ke tempat tersebut dan kaget luar biasa saat mereka melihat Barsiso yang baru saja membunuh wanita dan juga anaknya. Tanpa pikir panjang, warga pun langsung menghajar Barsiso hingga sekarat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada 2 orang yang dibunuh. Barsiso, kamu yang membunuh 2 orang ini? Bukan aku yang membunuh 2 orang ini. Bohong kamu. Sudah, hajar. Ada di mana dia? Ada di mana dia? Oh, itu dia. Kejar. Aduh, gimana nih? Oh, itu dia. Ampun. Sudah, ayo kita hajar. Ya, kabur dia. Sudah. Ayo kita ikat saja dia. Sudah. Sebaiknya kita pergi dari sini. Dasar pembunuh. Bunuh. Di pusat kota, Barsiso pun diikat dan diteriaki warga sebagai pemabuk dan pembunuh. Warga yang sudah puas pun meninggalkan Barsiso sendirian di tengah kota.
Disinilah tipu daya iblis dimulai. Iblis yang semula menyamar sebagai manusia akhirnya membuka wujudnya di hadapan Barsiso dan mengakui dirinya lah yang menjebak Barsiso agar berbuat maksiat. Ia pun menawarkan jika Barsiso mau menjadi pengikutnya, maka Barsiso akan dibebaskan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Hei Barsiso, bangun kamu. Tuan, tolong selamatkan aku Tuan. Ketahuilah Barsiso, sebenarnya aku adalah iblis. Dadah. Pantas saja, sudah gendut, hitam, suka menipu orang. Ternyata kau selama ini telah menipuku. Hei Barsiso, apakah kau mau keselamatan? Apa syarat yang kau berikan? Bersujudlah di hadapanku. Bagaimana caranya aku bersujud sedangkan tubuhku dalam kondisi terikat seperti ini? Tundukkan saja kepalamu. Dalam hatinya, Barsiso tak akan mau lagi terpengaruh bujuk rayu iblis. Makanya, ia akan berpura-pura tunduk kepada iblis. Lalu setelah itu, ia akan bertaubat. Namun sayangnya, justru Allah mencabut nyawa Barsiso di saat dia menundukkan kepalanya di hadapan iblis, sehingga ia justru malah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Baiklah, akan kutundukkan kepalaku. Hahaha, akhirnya Barsiso mati dalam keadaan musyrik. Misi kita selesai. Ayo kita pergi. Demikianlah para hadirin drama tentang Barsiso. Pesan yang dapat kita ambil dari drama tersebut adalah jangan pernah sekali-kali kita mencoba mengikuti segala bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahadu ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menjaga setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.